Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu sehat, berkecukupan ya teman-teman. Nah di video kali ini nih, saya akan membahas mengenai jualan online versus jualan offline ya. Seperti yang kalian ketahui ya, khususnya subscriber lama saya, bahwasanya saya seorang freelancer. Nah terus gini, beberapa bulan ini ya teman-teman, saya masih baru juga, masih sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu, saya itu juga membuka usaha baru yaitu dropship ya, tapi dropship dalam skala besar ya teman-teman, menggunakan sebuah tools. Nah, gini, banyak yang bertanya sama saya, "Mas, kenapa kok banting setir?" Ya, sebenarnya saya nggak banting setir. Saya masih tetap jadi freelance, saya masih jualan offline, tapi saya juga menambah ya teman-teman, saya menambah memperluas market saya dengan cara saya berjualan online ya teman-teman. Tapi dengan skala yang besar, seperti itu. Jadi bukan hanya satu toko, tapi hampir ada 1.000 toko yang saya kelola. Mungkin kalian akan kaget, masa sih bisa mengelola ribuan toko ya, pakai aplikasi apaan? Nah, tenang, nanti akan saya spill aplikasinya ya teman-teman. Nah, tapi di video kali ini yang ingin saya bahas adalah keuntungan dan kekurangan berjualan dengan sistem online dan offline ya. Sama dalam semua hal di kehidupan ini itu ada dua sisinya, ada sisi kekurangannya, ada kelebihannya ya. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Oke, nggak usah basa-basi ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita jualan offline, misalnya nih saya hanya mengandalkan penjualan saya di offline, saya hanya sales, saya hanya freelance, kelilingan misalnya ya. Nah, marketnya itu cuma itu-itu aja teman-teman ya. Suatu saat kan akan mengalami yang namanya titik jenuh. Percaya sama saya. Ya, wah ini kok marketnya kok kayak gini terus, kok orang-orangnya tokonya cuma itu-itu aja. Misalnya gini, di kota saya itu ada 16 kecamatan teman-teman ya. Ada 16 kecamatan. Dan jumlah toko retail yang saya cover ya dalam satu minggu itu hampir sekitar 700 toko teman-teman. 700 toko retail ya, itu random ya. Ada toko kecil, semi grosir, grosir, SSO dan warung-warung kopi. Pokoknya dari data saya itu hampir segitu ya teman-teman, 700 tokoan lah. Nah, tapi dari banyaknya toko tersebut itu pun OA-nya itu juga ya hanya beberapa ya. OA itu outlet aktif ya teman-teman. Ya, entah kenapa memang kalau saya rasakan selama pandemi kemarin, gara-gara pandemi kemarin itu usaha freelance itu agak gini teman-teman, agak apa ya, susah. Karena apa? Ekonominya juga agak agak kacau teman-teman ya. Jadi, harus harus apa ya, harus benar-benar beradaptasi dari awal lagi. Kalau misalnya yang saya rasakan, coba kalau teman-teman sales semuanya yang nonton, apakah kalian juga sama seperti itu, penjualnya itu menurun atau justru naik? Ya, tapi sebenarnya sih ada beberapa produk yang naik, produk-produk tertentu ya teman-teman. Ya pokoknya di setiap ada fenomena pasti ada orang yang mendapatkan cuan banyak. Kok bisa? Analoginya sederhana lah. Di pandemi kemarin banyak orang kaya mendadak hanya gara-gara jualan masker. Untung sampai puluhan juta, ratusan juta ya teman-teman, dari jualan masker, dari jualan vitamin, dari jualan obat Covid dan lain sebagainya ya teman-teman. Ya itu udah hal yang biasa ya. Pokoknya di setiap ada fenomena apapun pasti ada beberapa oknum yang mendapatkan cuan banyak. Itu salah satu hukum hukum pasar seperti itu. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita jualan offline, yang saya rasakan ya teman-teman, ya marketnya cuma itu-itu aja. Karena apa? Setiap harinya ya teman-teman, itu banyak sekali jumlah toko, tapi nggak menambah jumlah OA. Misalnya nih, dalam satu kecamatan ada 10 toko, ada 10 toko nih. Terus dalam waktu 1 bulan, belum tentu ada toko toko lagi atau warung baru lagi itu belum tentu. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus bener-bener, eee, istilah Jawanya ngopeni ya teman-teman, warung-warung yang sudah berhasil kita cover. Kita kehilangan satu toko itu udah kacau teman-teman. Karena apa? Aset terbesar sales itu adalah toko, seperti itu. Jadi, kalau kamu saat ini sales ya teman-teman, kalian harus benar-benar menjaga ya, jangan sampai kita mengalami loss outlet. Kalau dulu waktu awal-awal saya nyales, prinsip saya sangat tegas sekali. Satu hari dapat 10 toko baru itu masih sedikit.
Tapi satu hari kehilangan satu toko itu udah terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan toko atau lost outlet. Nah, lost outlet sendiri itu pun banyak sekali faktornya ya teman-teman. Bisa karena sikap kamu mungkin ya, atau mungkin karena harga kamu nggak sesuai, bisa karena barang kamu itu ada yang rusak, toko mau retur kamu nggak mau. Ya pokoknya banyak ya teman-teman untuk faktor-faktornya kenapa lost outlet. Pokoknya bener-bener jangan sampai ya. Ya usahakan jangan sampai. Kalau misalnya pernah mengalami lost outlet ya nggak apa-apa. Kita jadikan pembelajaran. Karena saya sendiri pun juga beberapa pernah mengalami lost outlet dan nggak mau order lagi sama saya. Ya menurut saya itu manusiawi ya teman-teman. Karena memang kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang dan itu pun juga bukan tugas kita ya untuk menyenangkan hati semua orang, untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Nah, terus gini, kenapa saya menambah usaha saya ke dropshipper? Karena kalau dropshipper marketnya lebih luas. Satu Indonesia ya, jangkauan pasar kita lebih luas. Jadi gini teman-teman ceritanya ya, kenapa saya itu tertarik di dunia dropshipper. Yang pertama adalah waktu saya membuat toko online saya ya, Sales Magic Reel ya teman-teman di Tokopedia, linknya ada di bawah video ini. Itu penjualan saya bisa dibilang luar biasa teman-teman, luar biasa. Tapi produknya mungkin yang kalian tahu, wah itu hanya produk rokok saja, itu salah teman-teman ya. Produk yang ada di Sales Magic Reel itu udah hampir 1000 produk ya teman-teman, dan itu pun produk-produk yang bersifat kebutuhan rumah tangga dan bersifat kategori dapur ya teman-teman, peralatan masak dan lain sebagainya. Dan itu pun dari satu toko itu omsetnya ya, itu ya alhamdulillah bisa buat makan ya teman-teman, bisa buat makan, beli rokok tiap hari lah kayak gitu. Pokoknya setiap hari alhamdulillah ada terus orderannya. Dari situ saya berpikir, dengan satu toko saja saya bisa mendapatkan profit segini, gimana kalau saya punya banyak toko? Dan alhamdulillah ada beberapa teman saya yang ya ngajakin dropshipan tapi dengan skala yang besar. Menggunakan tools ya teman-teman, tools itu aplikasi ya. Jadi aplikasi untuk scrap produk, aplikasi untuk mementoring toko ya. Jadi kita nggak perlu buka satu persatu, itu enggak, semuanya sudah tertaut di tools tersebut. Mas, nama toolsnya apa? Nanti akan saya buatkan videonya ya. Jadi di-subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan videonya kalau saya buatkan videonya ya. Dan ini pun benar-benar tools yang saya akui keren, keren banget sih menurut saya. Nah, terus gini, itu kelebihannya kalau kita online itu market kita itu lebih luas. Ya bayangkan, kalau saya jualan hanya di kota saya, secara sales, secara freelance, ya yang beli hanya orang-orang itu aja teman-teman. Dan itu pun sebenarnya nggak masalah, itu udah jalan. Freelance pun sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Bisa dibilang bisalah buat hidup ya gitu ya. Tapi dengan adanya dropship ya, ya saya bisa memasarkan produk saya itu lebih luas jangkauannya. Itu yang pertama yang saya suka, ya. Jadi kalau misalnya offline sama online, kalau misalnya ada yang bertanya, enakan mana sih jualan offline sama online? Sama-sama enak. Kalau kita bisa ambil keduanya, kenapa tidak? Ya. Jadi saya pun di channel YouTube ini akan share hal-hal yang berhubungan sama dropship ya teman-teman. Dari cara mencari suppliersnya, dari cara mengupload produk, dari optimasi dan pasang iklan top ads akan saya share semuanya di channel YouTube ini. Tenang, akan saya buatkan playlist video, jadi kalian nontonnya itu nggak acak-acak ya. Mau nonton yang sales ada, marketing ada, dan ya rencananya sih akan banyak sekali video-video yang tentunya menarik dan berhubungan sama cuan teman-teman, berhubungan sama make money, cara menghasilkan uang. Dan itu sih untuk kelebihannya itu sebenarnya kalau online seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita itu jadi dropship, kita itu nggak perlu packing. Beda halnya dengan supplier. Seperti itu teman-teman ya. Kita hanya meneruskan orderan. Harganya sudah kita up kayak gitu. Jadi lebih lebih enak sih kalau menurut saya ya. Nah, kalau misalnya menurut kalian nih, enakan jualan dengan sistem offline atau jualan dengan sistem online? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu alasannya apa. Ya, teman-teman. Dan gini teman-teman, kalau misalnya kita itu jualannya offline, kekurangannya yang pertama, market terbatas. Yang kedua adalah kita itu terpengaruh sama cuaca. Wah, mau nyales kok panas banget ya. Ya, mau nyales kok hujan.
Ya walaupun dulu saya itu ambisinya besar ya teman-teman, nggak apa-apa di luar sana hujan, asalkan hati kita selalu cerah. Tapi faktanya ya tetap kehujanan, hujan-hujan aja ya Kak. Nah, kalau hujan biasa seharian di rumah cuma tidur. Karena apa? Kalau dipaksa keliling, yang terjadi adalah produknya malah basah, rusak, nggak jadi uang. Apalagi produk rokok, udah basah udah, selesai. Walaupun dikeringin, ya tetap rasanya udah beda. Malah pelanggannya pada kabur, mau nggak mau ya dirokok sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau kamu jualannya itu dengan sistem yang online, ya teman-teman, mau hujan kayak apa, mau panas kayak apa, ya bisa aja. Apalagi kalau kamu udah punya banyak pelanggan, ya. Kuncinya kalau kalau ingin jualan online, entah itu kalian supplier atau dropship, kuncinya adalah di pelayanan, di fast respon membalas chat, ya. Dan produknya harus benar-benar real, ya, real picture atau sama dengan gambar yang kalian upload dan deskripsi produk yang ada di toko online kalian. Mas, kalau jual enaknya di marketplace yang apa nih? Yang oranye atau yang hijau? Oke. Untuk konten berikutnya, saya akan bahas semuanya ya teman-teman. Semua hal yang saya ketahui akan saya share di channel YouTube ini. Jadi di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Masih sama seperti dulu ya teman-teman. 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway. Dan bagi yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan di live Instagram saya setiap hari Minggu. Follow IG saya @bangkit_real. Pertanyaan yang masuk di live akan langsung saya bahas kupas tuntas pokoknya ya teman-teman, selagi saya tahu ya, selagi saya tahu. Kalau saya nggak tahu jawabannya ya nggak saya jawab ya, daripada saya jawab tapi jawabannya ngaco ya nggak. Tapi insya Allah kalau misalnya dalam dunia sales dan marketing, ya insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Makasih yang sudah nonton sampai selesai. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.